guys, welcome back to my YouTube channel. Sadar aja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau menjelaskan tentang 3 pertanyaan. Yang pertama tentang manajemen resiko. Nah, masih ada sangkut pautnya nih dengan materi aku sebelumnya. Manajemen resiko. Kemarin aku kasih contoh dengan pembelian atau penjualan keripik. Nah, di sini aku ingin menjelaskan apa aja resiko yang aku punya dalam aku berjualan keripik. Yang pertama, ya kemarin keripik itu alot. Yang kedua, plastik atau kemasannya rusak. Yang ketiga, bisa ada yang hutang atau tidak bayar. Yang keempat, bisa jadi keripik itu tidak enak atau orang kurang suka sama rasanya. Yang kelima, bisa jadi keripik itu diproduksi tidak banyak. Nah, dari 5 resiko ini, apa aja yang akan terjadi jika itu semua resiko ada yang berpengaruh dalam usaha kamu. Nah, di sini buatlah tabel. Nanti aku akan kasih lihat ya tabelnya di slide aku. Itu ada low, terus juga medium, high atau very high. Nah, tergantung kalian nih seberapa sering resiko yang terjadi itu. Kalau resiko kalian banyak, sering, berarti itu termasuk kepada very high. Nah, kalau udah very high, apa yang harus kalian lakukan? Yaitu resolusi. Kalian membuat planning solusinya kalau memang itu akan terjadi di usaha kamu. Nah, di manajemen resiko itu sendiri itu harus beberapa tips yang untuk mencegah terjadinya resiko itu. Misalnya aku memproduksi banyak nih agar jika aku mengalami kegagalan, setidaknya masih banyak yang bisa aku perbaharui rasanya. Atau mungkin resiko paling besar, orang-orang tidak bayar. Oh, kalau misalnya orang tidak bayar, bagaimana solusinya? Aku harus bagaimana tindakannya, bagaimana? Nah, itu tergantung dari apa yang Anda jual dan bagaimana resiko yang Anda ambil. Yang kedua yaitu cost of framework. Nah, di sini cost of framework itu ada tentang pengendalian lingkungan. Terus ada risk management. Terus abis itu ada activities, control activities. Terus abis itu ada information dan komunikasi. Nah, terakhir adalah monitoring. Nah, di sini pengendalian lingkungan internal itu kita lihat dari berbagai aspek lingkungan di usaha kamu. Nah, itu biasanya perusahaan pakai cost of framework untuk menentukan seberapa sih pengendalian yang bagus buat perusahaan itu sendiri. Nah, di lingkungannya bisa kayak lingkungan karyawan, atasannya, manajer, atau mungkin bawahannya lagi, atau mungkin sebagai investor yang memang berpengaruh kepada kerja kalian gitu. Terus abis itu selanjutnya risk management yang tadi aku jelasin tentang manajemen risiko. Nanti gambarnya aku kasih di slide. Dan terus abis itu information dan komunikasi. Bagaimana sih kalian berkomunikasi antara sesama hubungan nih, manajer dengan bawahan dan segala macam. Abis itu kontrol aktivitas. Ini bagaimana sih kalian mengontrol aktivitas yang terjadi di usaha kamu gitu. Nah, di dalam monitoring cost of framework ini itu ada namanya operating, terus juga reporting dan complaint. Nah, operating ini harus efisien dan fleksibel. Terus di dalam reportingnya itu memang kita harus akurat karena kita menandakan bukti-bukti dan laporan-laporan. Nah, habis itu komplain. Bagaimana kalian mengkomplain segala yang terjadi di dalam usaha kamu itu? Biasanya perusahaan ya yang memakai cost of framework ini. Nah, terus habis itu semua elemen-elemen di perusahaan kalian itu yang menjadi pengendalian. Contoh kayak misalnya seperti fungsinya, terus itu pekerjanya, dari internal eksternal, itu
seseorang yang berperan di dalam penyelenggaraan internal tersebut. Oke, sekian penjelasan aku hari ini. Mohon maaf kalau kurang jelas. Semoga bermanfaat untuk kalian informasinya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.